Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Bogus Wibowo, selaku guru produktif ya di bidang jurusan bisnis dan pemasaran. Ya, hari ini saya ingin menjelaskan materi pelajaran administrasi transaksi kelas 11 ya. Judul materi pada hari ini adalah ruang lingkup administrasi. Oke, next. Ya. Pertama, ya, saya ingin menjelaskan gitu terkait pengertian administrasi itu sendiri. Administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan bersama dalam suatu perusahaan untuk mengelola kegiatan usahanya. Ya, adapun dalam arti luas ya, administrasi didefinisikan sebagai bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan usaha kelompok individu guna mencapai tujuan bersama. Gitu. Nah, lalu di sini ada beberapa pengertian administrasi itu sendiri ya, menurut beberapa ahli. Nah, untuk menurut ahli yang pertama ya, ada Dedi Sudirman, yang mengartikan bahwa administrasi dapat diartikan suatu pengabdian atau pelayanan, yaitu pemberdayaan sumber daya lainnya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Yang kedua, menurut Arthur Greger, administrasi merupakan fungsi dari data penyelenggaraan pada komunikasi dan pelayanan dalam sebuah organisasi. Nah, yang ketiga, menurut Delianggi, administrasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan suatu kelompok berkenaan dengan hubungan kerjasama dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi dari beberapa pengertian administrasi menurut para ahli ini, ya bisa kita simpulkan bahwa administrasi adalah suatu kegiatan gitu ya, di mana kegiatan ini untuk menghimpun data, mengumpulkan data, merapikan data dalam suatu perusahaan agar data-data tersebut ini bisa berjalan dengan baik dan bisa mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Seperti itu. Nah, di sini ada maksud dan tujuan administrasi. Gitu ya. Nah, maksud dan tujuan administrasi ini yang pertama dapat memantau aktivitas administrasi perusahaan. Yang kedua dapat menilai kerja dapat menilai kinerja gitu ya, kinerja karyawan dalam berbagai kegiatan pengorganisasian perusahaan. Dan yang ketiga dapat menyusun program pengembangan usaha dan kegiatan pengorganisasian perusahaan. Nah, yang keempat dan terakhir ya, maksud dan tujuan administrasi itu adalah dapat mengamankan berbagai kegiatan usaha dan organisasi perusahaannya. Begitu itu. Nah, di sini ada fungsi-fungsi administrasi ya. Yang pertama ada fungsi pokok, ya, dan juga nanti ada fungsi pendukung. Nah, fungsi pokok administrasi ini dibagi menjadi 4 fungsi. Yang pertama, perencanaan atau planning. Nah, yang dimaksud dengan perencanaan atau planning adalah salah satu syarat mutlak bagi setiap kegiatan administrasi ya. Karena kalau kita nggak merencanakan apa yang ingin kita administrasikan, kita bakal bingung gitu ya ketika pelaksanaannya seperti itu. Nah, yang kedua, pengorganisasian atau organizing ya, yaitu aktivitas menyusun dan membentuk hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu adalah bimbingan atau pengarahan atau bahasa Inggris itu direction, yaitu fungsi yang harus dilakukan secara berkelanjutan agar seluruh kegiatan selalu terarah pada pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. Gitu. Jadi jangan sampai nih ketika pelaksanaan administrasi itu dijalankan, nggak ada namanya bimbingan atau arahan gitu. Pasti kalau nggak ada bimbingan atau pengarahan, orang-orang atau mungkin administrasi yang sudah direncanakan belum tentu bisa berjalan dengan baik karena tidak dibimbing atau diarahkan dengan baik. Seperti itu. Makanya nih bimbingan atau arahan sangat perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dari administrasi tersebut. Nah, yang keempat adalah koordinasi atau bahasa Inggris itu coordination, yaitu aktivitas membawa orang-orang, material, pikiran-pikiran, teknik-teknik, dan tujuan-tujuan ke dalam hubungan yang harmonis dan produktif dalam mencapai suatu tujuan. Seperti itu. Nah, itu adalah keempat pokok fungsi administrasi. Nah, lalu di sini ada fungsi pendukung administrasi ya. Fungsi pendukung administrasi ini ya menurut Weibel ya, administrasi memiliki 5 fungsi pendukung. Ini ada fungsi rutin, fungsi teknis, fungsi analisis, fungsi interpersonal, dan fungsi manajerial. Nah, terkait fungsi rutin ini ya, fungsi rutin merupakan fungsi administrasi
yang membutuhkan pemikiran minimal, mencakup pengarsipan dan penggandaan. Gitu. Nah, yang kedua, fungsi teknis ini merupakan fungsi administrasi yang membutuhkan pendapat, keputusan, dan keterampilan perkantoran yang memadai. Yang ketiga, fungsi analisis ini merupakan fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran yang kritis dan kreatif, ya, disertai kemampuan pengambilan keputusan seperti membuat keputusan pembelian. Nah, yang keempat adalah fungsi interpersonal, merupakan fungsi administrasi yang membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan, serta keterampilan yang berhubungan dengan orang lain seperti mengordinasikan tim. Dan yang kelima, yang terakhir adalah fungsi manajerial, merupakan fungsi administrasi yang membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan pemotivasian, ya, atau pemberi motivasi gitu. Jadi fungsi manajerial ini jadi salah satu fungsi yang berpengaruh juga gitu ya, karena ini adalah fungsi yang mengatur di mana terkait organisasi, pengukuran juga, dan memberikan motivasi kepada para pekerja atau karyawan yang melakukan kegiatan administrasi ini. Karena motivasi jadi salah satu hal yang penting, selain dorongan pribadi yang dibuat oleh karyawan sendiri. Nah, dorongan motivasi yang diberikan oleh manajerial atau mungkin orang-orang luar, orang-orang sekitarnya itu jadi salah satu yang penting untuk memberikan kesan yang baik dalam lingkungannya, hingga kita kinerja yang diberikan kepada perusahaan juga baik. Nah, demikian ya terkait materi ruang lingkup administrasi pada pagi hari ini. Ya, semoga dari kegiatan administrasi ini kita tahu nih apa itu nih maksud administrasi, ya, maksud dan tujuan administrasi tadi, dan fungsi-fungsi administrasi transaksi administrasi itu apa aja, seperti itu. Nah, itu mungkin dari saya untuk kegiatan kita pada pagi hari ini, ya. Semoga kegiatan kita bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan semoga apa yang telah sampaikan bisa memberikan manfaat buat kalian semua. Ya. Saya akhiri dari saya, Muhammad Bagus Wibowo. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.